disampaikan oleh pembicara kita yang luar biasa, yaitu adalah Prof. Wiku Bakti Bawono Adisasmito, yang beliau adalah juru bicara pemerintah tentang penanganan COVID-19 saat ini. Mungkin saya sapa terlebih dahulu ya kepada Prof. Wiku. Prof. Wiku, apakah sudah di ruangan? Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof, sudah meluangkan waktunya di sini. Baik, Prof. Wiku sudah ada di ruangan kita. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya izinkan perkenalkan dulu bahwa Prof. Wiku ini tadi seperti yang sudah disampaikan dari awal hingga akhir. Tadi ini beliau adalah juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, yang sebelumnya juga bertugas sebagai Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Dan kalau banyak experience dan juga expertise yang sudah ditekuni oleh Prof. Wiku, dan di sini Prof. Wiku akan memberikan perspektifnya perihal pemulihan ekonomi nasional dari perspektif kesehatan. Dan mungkin akan ada 3 penanggap lagi nanti, Prof, di akhir, Mas Leon, Mas Fahmi, dan juga Mas Farhan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Prof, waktu dan tempat dipersilahkan untuk menyampaikan. Monggo, Prof. Wiku. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, terutama saudara-saudara, adik-adik dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan seluruh sivitas akademika dari UGM, dan mungkin juga peserta lainnya yang ikut pada pagi dan siang hari ini acara dari Universitas Gadjah Mada. Suatu kehormatan buat saya untuk bisa memberikan perspektif dari aspek kesehatan. Kebetulan ini adalah forum universitas, jadi saya kembali lagi kepada lingkungan habitat saya di universitas, karena saya dari Universitas Indonesia, jadi kebetulan saya juga punya putra yang ada lagi sekolah di FK UGM, jadi menarik untuk bisa berbagi apa yang bisa saya sampaikan yang kaitannya dengan kesehatan. Pertama, hal yang penting di dalam penanganan COVID ini, kita tidak bisa memisahkan kesehatan dengan aspek lainnya, yaitu sosial dan ekonomi. Meskipun pandangan sektoral ini sering terjadi, atau pandangan aspek yang hanya satu ini sering terjadi, sehingga membuat agak sulit kita untuk menanganinya menjadi satu kesatuan, karena disrupsi yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh COVID ini, maksudnya sengaja oleh virusnya, ini menimbulkan kekacauan, kegalauan, ketidakteraturan di semua aspek kehidupan dan berlangsung cukup lama, sehingga kita dalam melihatnya tidak bisa melihatnya dari satu perspektif saja, karena pemahaman orang itu beragam, pemahaman sektor juga beragam. Maka dari itu, pertama saya ingin menyampaikan tentang perkembangan kasus. Jadi kalau kita menangani sesuatu, kita harus tahu masalahnya. Prinsipnya seperti Sun Tzu, kenali musuhmu, kenali dirimu, kenali medan perangmu, 1000 kali kau perang, 1000 kali kau menang. Pertama, kita harus tahu musuhnya. Musuhnya sebuah virus yang menyebar, tidak kelihatan, kecil sekali. Caranya menular melalui droplets, aerosol, menempel ke mukosa, reseptor di dalam tubuh, yaitu namanya ACE2 atau ACE2, yang ada di mulut, hidung, dan mata, yang paling mudah untuk tertempel. Maka dari itu kalau kita kenal musuhnya, kita kenal diri kita kenal medan perangnya, berarti medan perangnya adalah menempel itu tadi, maka akan menimbulkan akibat. Kalau kita bisa distancing, kita bisa cuci tangan sebelum jari kita menyentuh mata, hidung, mulut. Kalau kita bisa menutupi mulut dan hidung dengan masker, maka otomatis itu adalah cara membuat virusnya tidak bisa menyerang kita, musuh nggak bisa menyerang kita. Jadi musuh kita bukan stakeholders lain atau ilmu lain di dalam society manusia, musuh kita adalah virus, dan caranya dia juga menular. Untuk itu, yang kita lihat, yang saudara-saudara sekarang lihat di depan ini adalah dashboard angka akibat. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, ini adalah akibat. Akibatnya timbul kasus. Kalau sudah akibat itu kan berarti virusnya sudah berhasil menang. Yang kalah adalah manusianya.
terjadi penambahan kasus positif 8.000, beberapa minggu yang lalu bahkan sampai 14.000, jumlah kasus aktifnya masih 158.000, ini artinya sebagian ada yang dirawat di rumah sakit, sebagian isolasi mandiri, meskipun 12%, di dunia 19,27%, tetap saja ini adalah orang-orang yang harus kita selamatkan. Jumlah yang sembuh dari yang sudah pernah menderita sudah 1,1 juta, 85%, kita harus meningkatkan menjadi 100%, yang meninggal kumulatif sudah lebih dari 35.000 atau 2,7%, di dunia 2,21%. Kita turun terus, tetapi tetap saja kita masih di atasnya dunia. Jadi kita kinerjanya dari sisi aspek kematian kita masih kalah dengan dunia, tetapi dalam kesembuhan, dalam jumlah kasus aktif kita sudah lebih baik, tapi tetap harus ditingkatkan. Ini adalah dashboard melihat dari sisi kesehatan yang menurut saya, pandangan saya, ini sudah telat. Harusnya sebelumnya. Sebelumnya dari mana? Dari perilaku. Karena kalau perilakunya terjaga, 3M-nya terjaga dengan baik, harusnya virusnya tidak bisa loncat, tidak bisa multiplikasi, tidak ada strain baru, karena strain baru itu muncul karena adanya penularan yang cukup tinggi dan memenuhi prinsip survival of the fittest. Siapa yang fit itu akan survive. Oke. Untuk itu, penanganan COVID itu nggak bisa melihatnya dari satu aspek saja. Kita harus punya 5S 1T. Ini adalah seperti operasi tentara, militer, karena kita berperangnya kalau boleh kita simpulkan adalah peperangan semesta, kena ke seluruhnya dan berlarut. Ya, kita sudah setahun lebih di dunia ini mengalami COVID, jadi berlarut. Berapa lama lagi? Kita lihat saja. Siapa yang bisa menentukan akhir pandemi? Sebenarnya kita manusia. Semua ini terjadi karena ketidakseimbangan alam, maka untuk bisa kembali lagi ya harusnya kita menyeimbangkan alam kembali. Dan siapa yang bisa menyelesaikan ini adalah kita semuanya yang harus bisa memodifikasi cara kita hidup, yaitu dengan cara salah satunya 3M. Nanti saya jelaskan satu-satu. Untuk itu dalam menangani sebagai sebuah negara, sebuah pemerintahan, kita harus punya strategi, kita harus punya struktur, sistem, skill, speed, dan target. Target kita jelas ya, musuh kita adalah virus. Dan kita harus bisa membuat manusianya yang sehat tetap sehat, yang sakit disembuhkan. Ya, itu adalah kondisinya. Strateginya, menurut kami, bukan kuratif. Kuratif itu adalah keharusan karena orangnya sudah sakit, sudah didata tadi. Yang harus kita depankan adalah preventif promotif. Perilakunya berubah sehingga tidak pernah sakit. Ini adalah mindset yang sangat penting yang harus dipahami dan sulit dipahami oleh semua orang di dunia. Preventif lebih penting daripada kuratif. Beli tempat tidur, tambah bed rumah sakit, beli obat, beli vaksin, itu paling mudah, tangible, semua kelihatan. Ya, tapi kalau kita mempromosikan kesehatan, pakailah masker, jaga jarak dan seterusnya, cara menghitungnya susah tuh. Return on investment-nya susah. Kalau bed kan dipakai sekian kali, maka akhirnya sudah return gitu. Kalau kita cuap-cuap terus membuat promosi kesehatan, kapan return on investment-nya? Ya, jadi itu salah satu hal yang proses berpikir kita harus berubah. Kita nggak mau ngerti, nggak apa-apa juga. Ini kan namanya disrupsi. Kalau kita kena disrupsi dan kita nggak bisa berubah, that will be the end of us. Dan sistem kita juga harus bagus, skill-nya kita harus diimprove sesuai dengan kebutuhan ini, dan speed-nya, karena kalau enggak kita akan kelamaan. Kita bisa lihat speed-nya dari berbagai negara beda-beda. Thailand sempat kasusnya naik sedikit, kemudian dia turun, sampai sekarang total yang meninggal cuma 80 orang, padahal itu negara yang dekat dengan kita. Maka kita perlu pembelajaran, karena mereka memang punya investment health system yang sudah lebih bagus daripada kita. Sama-sama punya kader, tapi mereka sudah berfungsi sejak awal. Sehingga pada saat diserang virus ini, mereka bisa menyesuaikan diri dengan lebih cepat daripada kita. Selain kita sendiri adalah negara yang lebih besar, dengan karakteristik yang berbeda-beda, kulturnya juga berbeda. Nah, untuk itu, kita nggak bisa menunggu kesehatannya sukses dulu. Kelamaan, ekonominya nggak bisa berhenti terus. Nah, terus gimana caranya? Ekonominya maju, kesehatannya terpuruk. Sebaliknya juga begitu. Aktivitas sosial nggak bisa, namanya manusia kan makhluk sosial. Maka dari itu kita harus bisa membuat masyarakat produktif aman COVID. Gimana caranya? Ini adalah bagian dari keseimbangan. Kita pertama harus memastikan prakondisi. Masyarakat kan perlu diprakondisi.
Kalau ini adalah ring of fire misalnya, ada kebakaran hutan, ada 1.000 orang di dalam tengah hutan begitu. Kalau kita tunggu makin lama-lama mati seluruhnya. Maka kita harus tahu ring mana yang paling tipis, bagaimana kondisi dari 1.000 orang itu, mana yang kuat, mana yang kurang kuat, mana yang sakit, kemudian kita tentukan strateginya. Kita siapkan semua orangnya, diprakondisikan untuk akhirnya kita harus bisa hidup. Kita harus bisa menyeberang. Dan untuk itu, prakondisi itu penting supaya semuanya dalam satu kesatuan. Kalau semuanya tidak dalam satu kesatuan, sulit kita untuk melawan virus ini. Timing, kapan? Sekarang loncatnya atau tahun depan? Atau kemarin? Prioritas, siapa duluan? Orang tua yang kita selamatkan atau anak kecil yang kita selamatkan? Atau semuanya kita selamatkan? Karena semuanya prioritas. Koordinasi pusat daerah, Indonesia besar 514 kabupaten kota. Nggak bisa semuanya ditangani oleh pusat. Nggak bisa juga semua ditangani oleh daerah. Jadi memang betul-betul perlu sinergi seluruhnya. Dan perlu monitoring evaluasi. Kalau melihat kasus tadi itu sudah telat. Maka dari itu kita kembangkan dashboard untuk bisa melihat zonasinya. Zonasinya dengan indikator-indikator, 13 indikator kesehatan masyarakat dari WHO yang kemudian dasarnya dari data yang kita miliki. Untuk itu kita harus mampu untuk gas rem sebenarnya, supaya masyarakatnya produktif tapi aman COVID. Kapan aman COVID? Dosisnya ditinggiin, aktivitas sosial ekonominya, akibatnya kasusnya naik, yang meninggal banyak. Kita rem kegiatan sosial ekonominya, kasusnya turun. Kita rem 100%, semuanya turun. Apakah bisa kita memiliki keadaan seperti itu? Kan nggak bisa. Maka dari itu kita harus mampu melakukan adjustment. Kita tahu di Indonesia sekarang semua wilayah Indonesia dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat. Sampai kapan ini akan terjadi? Sampai dengan timbulnya ketahanan kesehatan masyarakat dalam menangani COVID ini. Apa yang dilakukan? Yang di tengah ini, yaitu mulai dari 3M, 3T, dan vaksin. Ini adalah Swiss cheese model, setiap slice memiliki kelemahan, punya lubang, tapi kalau digabung jadi satu, kita menjadi proteksi yang penting. Artinya apa? Kalau kita hanya menggunakan vaksin saja, ya nggak akan bisa sukses kita melawan virus ini. Karena itu pun vaksin harus dilakukan dalam rangka tujuannya terjadi herd immunity. Kita hanya melakukan 3M saja juga nggak kuat. Karena apa? Karena bisa saja namanya manusia itu berinteraksi. Berinteraksi sehingga belum tercapainya herd immunity, mereka sudah herd immunity alamiah kan bisa juga terjadi karena penularan. Begitu juga karena vaksin. Jadi 3M sendiri kalau tidak dijalankan dengan disiplin, namanya manusia dinamis, kita juga sudah lihat sendiri, 1 tahun untuk mendisiplinkan masyarakat seluruh Indonesia tidak mudah, belum berhasil. Jadi nggak usah frustasi dengan keadaan itu, mari kita semuanya bergerak cepat melakukan strategi itu tadi supaya dapat targetnya. Gitu. Dan sekarang saya mau masuk kepada vaksin, supaya jangan salah melihat vaksin adalah obat panacea dari seluruh masalah, tidak begitu. Vaksin ini baru saja dikembangkan, salah satu protektor kita atau shield kita. Berhasil apa tidak, kita nggak tahu, tunggu saja. Kalau dari hasilnya yang sudah diuji dan seterusnya, baik. Gitu. Berapa lama bisa memproteksinya? Paling tidak 3 bulan, atau mungkin sampai 6 bulan. Bagaimana kita tahu? Ya tunggu saja waktunya kan begitu, sambil dites terus. Dan vaksin ini tujuannya adalah membentuk herd immunity, imunitas kelompok, bukan individual. Otomatis orang yang divaksin individualnya juga pasti terproteksi karena terjadi imunitas. Ya, jadi untuk itu kita harus paham ini, karena kalau kita tidak mampu membentuk herd immunity, maka masyarakat kita akan tetap terkena. Kalau mereka terkena, mereka akan mengenai orang yang sudah divaksin. Divaksin belum tentu antibodinya cukup tinggi untuk bisa memproteksi 100%. Maka dari itu perlindungan kolektif itulah yang penting dilakukan. Kalau kita bicara herd immunity-nya siapa? 1 desa di Jawa Barat, 1 kecamatan, 1 kota, 1 kabupaten, 1 provinsi, 1 pulau, atau seluruh Indonesia, 1 kawasan. Padahal ini adalah pandemi. Pandemi artinya seluruh dunia kena. Jadi herd immunity-nya siapa yang harusnya dicapai? Adalah herd immunity-nya global. Kalau herd immunity-nya global, bagaimana caranya kita menyelesaikannya kalau kita tidak saling bantu, kolaborasi, ada solidaritas antar negara, antar bangsa. Sudahkah itu sudah dilihat? Sampai sekarang belum. Silahkan lihat di berita. Mana ada antar negara membantu?
semua negara memikirkan dirinya sendiri, negaranya masing-masing, termasuk Indonesia. Padahal penyelesaian ini penyelesaian global. Jadi penyakit ini unik, mendisrupsi seluruh sendi kehidupan di dunia, bukan hanya Indonesia saja. Jadi jangan khawatir, kita banyak temannya, tapi kalau sama temannya, sama saudaranya kita tidak bekerja sama, itu adalah akhir dari seluruhnya itu nanti. Oke, saya sekarang masuk ke dalam vaksin. Vaksin itu adalah salah satu proteksi, ada prosesnya untuk dibuat, dan ini sejarahnya sudah lama, dan kita harus transparan dalam membuat vaksin. Mulai dari pengembangan di laboratorium melalui penelitian dasar harus tuntas dengan cara yang benar, kemudian kandidat vaksinnya dicoba uji preklinis di hewan percobaan, harus bisa menimbulkan kekebalan atau naiknya titer antibodi pada hewan percobaan yang memiliki reaksi seperti manusia. Jadi uji preklinis harus bisa memastikan bahwa vaksin yang diberikan aman, artinya hewan percobaannya juga tidak mati. Kemudian kalau itu semuanya bagus, maka harus dipublikasikan secara ilmiah sehingga keadaan itu apabila diulang kembali akan menghasilkan hal yang sama. Setelah aman, baru masuk ke uji klinis di manusia, dicoba di manusia, uji klinis fase 1, 2, dan 3, ini bentuknya adalah jumlah orang yang diuji cobanya makin banyak, dan harus menghasilkan kembali lagi dosis yang tepat untuk menimbulkan tetap aman dan efektif menimbulkan imunitas. Ya, jadi itu seluruh prosesnya harus dilakukan. Kemudian baru kita minta perizinan. Akan diberikan perizinan oleh negara, pemerintah dalam hal ini Badan POM kalau di Indonesia. Maka dari itu dasar memberikannya adalah seluruh kajian ilmiah dari proses itu semuanya untuk akhirnya bisa dimanufaktur, dikontrol kualitasnya, didistribusi, divaksinasi. Jadi prosesnya itu lama. Dan Cina berhasil membuat vaksin dalam waktu yang cepat, sekitar 6-7 bulan mereka sudah bisa membuat karena menggunakan inactivated vaccines. Gitu. Dan proses itu tentunya juga harus diikuti semua negara yang mampu untuk membuat vaksin karena untuk proteksi seluruh dunia itu tadi. Dan untuk itu dasar pemberian EUA-nya pasti seluruh data yang tadi saya sudah sampaikan. Khusus untuk Indonesia karena negara Muslim, maka kita juga harus memastikan bahwa vaksinnya itu halal. Dan itu semuanya harus dicoba nantinya juga di masyarakat seperti yang sekarang sudah dilaksanakan. Makanya judulnya adalah Emergency Use of Authorizations. Dan kita harus bisa melihat efikasinya, efektivitasnya. Efikasi itu artinya dicoba di dalam lingkungan yang terbatas, setting seperti laboratorium, begitu ya. Sedangkan efektivitas itu adalah uji coba yang dilakukan di masyarakat secara luas. Dan kita lihat memang kalau di masyarakat luas tentunya berbagai variasi kondisi akan mempengaruhi efektivitas dari vaksin tersebut. Maka dari itu kita harus memastikan seluruh proses ini berjalan dengan transparan, terbuka, sehingga pengambilan keputusannya juga pengambilan keputusan yang kolektif. Bukan hanya di suatu bangsa, tapi sebenarnya di satu kawasan, di dunia, ini betul-betul harus dijaga. Program vaksinasi nasional kita punya beberapa opsi. Kenapa kok ada Sinovac, Novavax, AstraZeneca, Pfizer, Covax, Gavi, dan seterusnya? Karena kita ingin memastikan jumlah vaksinnya yang ada itu mencukupi untuk jumlah orang yang harus divaksin di Indonesia. Dan untuk itu sudah ada gelombang-gelombangnya dan rencananya mulai dari tenaga kesehatan, petugas publik, masyarakat rentan, dan masyarakat lainnya dengan maksud kita harus bisa melakukan berdasarkan prioritas dulu. Dan timingnya, tadi kan sudah saya sampaikan masyarakat produktif aman COVID, konsep itu juga bisa dipakai untuk program vaksinasi, sehingga kita betul-betul punya strategi untuk memenangkan peperangan. Caranya untuk mempercepat vaksinnya itu tentunya harus dilakukan di tempat-tempat yang memudahkan untuk orang untuk divaksin. Dan kembali lagi harus dilakukannya terstruktur, tertarget, seperti yang sekarang sudah kita tentukan di Pulau Jawa sekitar 70%, di luar Pulau Jawa 30%. Kenapa begitu? Karena tingkat penularan yang tertinggi itu adanya di Pulau Jawa dan Bali, 66%. Kontribusinya itu adalah Jawa Bali. Maka dari itu ada PPKM dan PPKM Mikro di Jawa Bali. Itulah alasannya. Karena kalau kita menggunakan sumber daya yang terbatas dan antar negara rebutan, maka vaksinnya juga kita aksesnya juga akan terbatas. Ini bentuk-bentuknya vaksinasinya dan kita memastikan kenapa kok kita tunjukkan kepada semua pihak supaya semua orang percaya bahwa di dalam masyarakat ternyata ada 20-30% yang belum percaya terhadap COVID sendiri maupun vaksinasi. Itu adalah tugas kita bersama. Ingat, ini semua adalah perlindungannya kolektif untuk kepentingan bersama. Kalau ada yang tidak
melakukannya dan jumlahnya cukup besar, maka nggak ada gunanya kita melakukan vaksinasi. Siapa yang bisa divaksinasi, ini ada kriterianya, secara umum pasti orangnya harus sehat, karena di dalam vaksinasi itu kita harus bisa memberikan kemampuan untuk memunculkan tentara tanda kutip, yaitu antibodi, sehingga akhirnya kalau diserang dengan virus itu, spesifik untuk virus itu, maka kita bisa melawannya. Ini konsep dari kekebalannya, semakin banyak yang divaksin, otomatis dia yang sakit tidak mampu untuk menularinya lagi. Karena ini prinsip populasi itu adanya di sini. Demikian paparan saya, semoga bermanfaat dan memberikan perspektif yang clear tentang bagaimana cara menangani COVID dan bisa melakukan secara bersamaan tetapi dengan adjustment yang tepat untuk aktivitas sosial ekonomi. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas penjelasan dan penyampaiannya tentang perspektif kesehatan khususnya tentang vaksin tadi pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya saya izin meminta maaf kepada Prof Wiku ya tadi atas ketidaknyamanannya. Mungkin sekaligus memberikan peringatan juga kepada para peserta bahwa ini adalah diskusi intelektual juga berbagi perspektif. Mohon untuk mengikuti SOP dan ROTG yang sudah disampaikan oleh MC sebelumnya. Mungkin Prof, setelah sesi ini akan ada sesi penanggap dari teman-teman penanggap. Di sini ada Mas Fahmi dari Mas Fahmi, ada Mas Leon dan juga Mas Farhan. Mas Fahmi ini menjadi Sekjen PMII, terus Mas Leon ini adalah Presiden Mahasiswa UI, dan Mas Farhan adalah Presiden Mahasiswa UGM tahun 2021. Nah, mungkin sedikit saja, tadi saya merecap bahwa tadi banyak insight juga yang sudah disampaikan oleh Prof Wiku mengenai perspektif kesehatan. Yang pertama adalah tadi mengenai bahwa kesehatan ini tidak terlepas juga dari aspek sosial dan ekonomi, bahwa ini menjadi core juga permasalahan dan perlu sinergi dan juga kolaborasi yang besar. Tadi sempat dijelaskan juga strategi 5S di slide yang sudah disampaikan oleh Prof Wiku, bahwa mungkin yang ingin saya highlight sedikit adalah mengenai bahwa masalah kesehatan ini tidak bisa selesai sendiri, melainkan perlu kolaborasi yang meluas. Mungkin macro collaboration yang mungkin kalau misalnya tadi secara personal itu harus saling mempengaruhi juga, lalu juga ada dari segi makronya, bahkan di tingkat nasional harus saling membantu di mana untuk membuat efektivitas dari aspek kesehatan ini. Lalu tadi ada tahapan vaksinisasi yang sudah melalui berbagai tahap dan mekanisme, bahwa tadi juga dijelaskan mengenai prioritasnya dan juga urgensinya, bahwa sebenarnya vaksinisasi ini ditujukan untuk mewujudkan herd immunity gitu, bahwa bukan sekedar untuk memberikan kekebalan kepada personal saja, tapi lebih kepada komunitas untuk jangka besar, jangka luas. Mungkin dan masih banyak insight lagi yang mungkin tidak bisa saya sampaikan untuk mempersingkat waktu. Tapi sebelum terima kasih kepada Prof Wiku atas penyampaian dan pemaparannya. Mungkin masuk kepada sesi penanggap, Prof. Ini di sini ada 3, mungkin saya akan persilahkan urutannya seperti tadi. Mungkin saya balik ya. Yang pertama dari Mas Leon dulu, selaku Presiden Mahasiswa UI, lalu dilanjutkan oleh Mas Fahmi, dan terakhir diakhiri dengan Mas Farhan. Mungkin untuk pertama saya serahkan kepada Mas Leon, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mas Leon. Baik, terima kasih moderator. Mungkin sedikit klarifikasi, kalau di UI namanya Ketua BEM UI ya, bukan Presiden Mahasiswa. Ini saya takut Ketua BEM, siap Mas Leon. Kata nama gitu. Oke, terima kasih banyak Prof Wiku untuk penjelasannya. Mungkin ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan juga kepada Prof Wiku. Ini terkait baru-baru ini 12 Februari itu Menko PMK ya, Pak Muhadjir Effendi itu dalam siaran persnya sempat mengemukakan keterkejutan beliau bahwa ternyata jumlah tracer Indonesia itu menurut data yang diterima beliau belum sampai 5.000 orang. Bahkan 1.600-nya di DKI Jakarta. Nah, seperti yang Prof Wiku sampaikan bahwa selain misalnya tadi vaksinasi, 3M dan 3T itu menjadi hal penting untuk diperkuat. Nah, ini bagaimana Prof untuk rencana memperkuat dalam hal testing misalnya terkait dengan jumlah petugas tracer yang tadi bahkan dari pemerintah dalam hal ini Menko PMK mengatakan bahwa kaget jumlah petugas itu tidak sampai 5.000. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian terkait dengan karut data COVID, Prof. Jadi
kami ingat betul tahun lalu Aliansi BEM UI itu mengadakan audiensi yang dihadiri oleh Prof. Wiku waktu itu, dan Prof. Wiku waktu itu masih menjadi ketua tim pakar Satgas COVID. Dari audiensi itu memang ada yang salah satu yang paling kami soroti terkait bagaimana sinkronisasi data. Kemudian di akhir 2020 ternyata masih ada pernyataan bahwa masih ada sengkarut di data COVID-19. Nah, mungkin kalau berkenan Prof. Wiku boleh sharing kira-kira masalahnya saat ini terkait data itu ada di hal apa sih Prof? Apakah terkait infrastruktur daerah atau masih besarnya ego sektoral di masing-masing pemerintahan gitu, yang kemudian menyebabkan masih ada sedikit perbedaan biasanya ada data COVID-19 ini gitu. Mungkin dua itu aja dari saya, nanti bisa penanggap lainnya mengisi ya apa namanya bagian yang lain. Terima kasih untuk moderator dan Prof. Wiku. Terima kasih Mas Leon atas pertanyaan dan tanggapannya. Mungkin Prof, ini akan saya compile terlebih dahulu pertanyaan dari 3 penanggap, nanti akan dijawab secara sekaligus. Oke Prof. Tadi mungkin singkat saja tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Leon, beberapa poin, salah satu tentang sinkronisasi data. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Mas Fahmi untuk menyampaikan tanggapan juga terhadap yang sudah disampaikan oleh Prof. Wiku. Monggo Mas Fahmi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Terima kasih Prof. Wiku sudah menyampaikan sangat komprehensif sekali paparannya tadi. COVID ini memang sebuah tantangan berat ya bagi kita seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh warga dunia. Karena sampai hari ini pun ketika vaksin sudah ada dan kemudian dilaksanakan vaksinasi ke masyarakat, kita juga masih belum tahu sejauh mana efektivitas vaksin itu sendiri. Selanjutnya saya ingin menanyakan ke Prof. Wiku terkait kebijakan Menteri Kesehatan yang berkaitan dengan vaksinasi gotong royong atau vaksinasi mandiri. Di beberapa media kita menangkap bahwasanya vaksinasi gotong royong atau vaksinasi mandiri ini ditujukan untuk karyawan atau pekerja di perusahaan-perusahaan beserta keluarganya untuk kemudian bisa mendorong kembali roda perekonomian pada perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, sejauh mana controlling dari pemerintah terkait bagaimana memastikan bahwa vaksin yang dilaksanakan secara mandiri atau gotong royong ini memiliki kualitas yang sama dengan vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Karena terus terang yang kami tangkap di bawah ada kekhawatiran bahwasanya vaksinasi yang dilaksanakan secara mandiri atau gotong royong ini memiliki kualitas yang berbeda dengan vaksin yang diberikan oleh pemerintah. Sementara itu, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Mas Fahmi atas tanggapannya. Kalau tadi mungkin singkat saja, ini menjadi pertanyaan bagi banyak publik juga bahwa bagaimana kebijakan Kemenkes ya terhadap vaksin gotong royong atau vaksin mandiri ini perihal kualitasnya juga dan controlling dari pemerintah terhadap vaksinisasi mandiri. Terima kasih Mas Fahmi atas tanggapannya. Mungkin yang terakhir saya berikan kesempatan kepada Mas Farhan untuk menyampaikan tanggapannya. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Farhan. Ya, terima kasih Mas Ismail sebagai moderator. Terima kasih juga Prof. Wiku sudah menjelaskan banyak sekali hal terkait vaksinasi dan bagaimana langkah-langkah pemerintah yang ingin dicapai dalam penanganan COVID ini. Nah, mungkin saya langsung saja menyambung dari dua penanggap sebelumnya. Saya ingin bertanya soal pertama soal ini. Di dalam salah satu model penanganannya kan disebutkan ada 5 strategi ya, 5 strategi dasar di mana ada strategi, struktur, sistem, skill, dan speed. Nah, apakah ada identifikasi masalah per poin di dalam hal ini yang mungkin kiranya kita bisa tahu dan bisa jadi reference untuk teman-teman nanti ketika istilahnya ingin membantu dalam proses menangani COVID ini gitu.
Karena mungkin saya langsung coba highlight di salah satu poin di mana di bagian speed di situ ada ya tertulis ya kedisiplinan, komitmen, militansi rantai komando dari pusat sampai RT RW sebagai kunci percepatan dari penanganan. Nah, sedangkan kalau melihat dari kondisi yang saya lihat di sekitar saya, di rumah saya, di observasi di beberapa tempat, bagi saya belum ada komunikasi yang terarah gitu, maksudnya apa yang diinginkan dalam konteks mungkin kalau dalam hal ini PPKM itu, atau strategi apa sih yang sebenarnya diinginkan dalam kedisiplinan, komitmen, militansi dan rantai komando. Apakah bentuknya itu bisa terserah, monggo, yang tadi juga disinggung sudah di MPAC ya, masyarakat produktif, aman dan produktif itu apakah ada sekaligus itu menyambung ya, apakah ada standar khusus seperti apa sih yang disebut dengan MPAC, atau memang itu diserahkan kembali kepada masing-masing regional gitu. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya mau bertanya soal optimisme dari pemerintah melalui Satgas COVID-nya ini, sekiranya proyeksi dari apa yang disebut MPAC atau apa yang disebut ideal setelah selesai dalam perang itu berapa lama, dan kiranya secara singkat dengan kondisi yang ideal tentunya, dengan kondisi di mana yang sudah diproyeksikan mungkin dengan pendekatan yang paling baik sampai paling jelek gitu ya. Itu bagaimana untuk proyeksinya? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Farhan atas tanggapannya. Tadi ada 2 pertanyaan pokok mungkin ya yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah tentang identifikasi permasalahan dari model penanganan yang 5S tadi. Lalu masalah optimisme pemerintah terhadap MPAC dan juga kondisi yang ideal. Mungkin itu ya pertanyaan yang ingin disampaikan. Mungkin kepada Prof. Wiku bisa menjawab pertanyaan atau tanggapan dari ketiga penanggap. Waktu dan tempat dipersilahkan, Prof. Baik, terima kasih. Saya sepertinya nggak punya waktu banyak ya untuk menjawab pertanyaan ini. Sebenarnya ini penjelasannya agak panjang, tapi sementara saya jawab pendek saja. Saya khawatir nanti pembicara lainnya nggak waktu. Baik, pertama tentang Menko PM terkejut dengan jumlah tracer yang sedikit. Saya ingin tidak menjawab itu, tapi saya mau menjelaskan tentang begini. Prinsip dari tracing itu adalah men-trace, melacak dari kontak erat. Kontak erat itu adalah terhadap orang yang dulunya diidentifikasi positif. Bisa dibayangkan satu orang, siapapun saya, kalian, sehari bisa ketemu berapa orang? 10? 5? Bayangkan kalau aktif, maka dalam seminggu 10, satu hari 70 orang yang akan harus dikontak. Kalau seluruh masyarakat Indonesia 270 juta orang relatif aktif, nggak tahu berapa persen, 10% saja, berapa tracers yang harus di-employ untuk mengejar, melacak itu, dan kalau sudah dapat, itu harus dites. Jadi logika testing dan tracing itu betul secara teori. Tetapi kalau itu mau dijalankan, kita nggak akan bisa seperti mengejar bulan saja, nggak pernah dapat gitu. Jadi caranya harus preemptif, harus di depannya. Preventif tadi yang saya bilang. Preemptifnya caranya adalah orangnya dibatasi mobilitasnya, hanya yang perlu saja, sehingga potensi kontaknya menjadi sangat minimal. Kalau sampai dia harus mobile, harus di-screen bahwa dia dalam kondisi sehat. Sehingga kalau potensi kontak pun, kontak dengan orang sehat kan nggak ada masalah. Gitu. Jadi prinsip-prinsip itu yang harus dilakukan untuk bisa melihat sebagai bangsa besar. Kalau enggak, kita akan membuang uang kita besar-besaran ke pembelian testing, membayari orang honor untuk melakukan tracing, tapi orangnya tidak dibatasi. Maka pembatasan mobilitas itu jadi penting. Tapi membatasi mobilitas kan nggak bisa dinolkan. Masyarakat manusia itu perlu hidup. Maka dari itulah adjustment, itulah MPAC yang tadi saya sampaikan. Itu harus ada prakondisi dan seterusnya untuk bisa dilakukan. Yang kedua, sengkarut tentang data COVID. Sudah hampir 1 tahun, hari Selasa besok 1 tahun. Apakah sudah selesai? Jawaban saya belum. Kenapa begitu? Ego sektor, betul ego sektor. Satu ego sektor. Yang kedua adalah pemahaman terhadap yang disebut satu data. Bagaimana caranya data bisa interoperabilitas, able untuk dioperasikan bersama. Itu harus ada satu platform. Nama dari daerah misalnya, Luwu Selatan. Itu kalau kita tulis Luwu Selatan, mungkin semua orang Luwu Selatan. Tapi kalau ada yang nulis Luwu S, kan jadi bingung. Nah, itulah contoh-contohnya kalau nggak dalam satu sistem. Maka akan manual satu-satu diverifikasi. Dan itu masih berjalan sampai dengan sekarang. Jadi, kita belum berhasil membuat satu platform sistem yang semuanya harus mundur.
Jangan pakai aplikasinya sendiri-sendiri. Jangan egonya sendiri-sendiri karena kebiasaan, gitu kan. Nggak akan selesai. Alat navigasi kita nggak selesai, maka virusnya yang menang. Ya, jadi prinsipnya itu. Jadi ego sektor, belum adanya satu sistem, gap knowledge bahwa cara seperti itu menjadi masalah sampai sekarang datanya nggak selesai. Pokoknya gunanya adalah data itu alat navigasi itu digunakan dashboard untuk apa? Mengambil keputusan. Kalau kita salah navigasinya, salah mengambil keputusan. Kemudian Mas Fahmi menanyakan tentang vaksin gotong royong. Prinsipnya begini, jumlah vaksin yang diproduksi dunia jauh lebih kecil daripada jumlah penduduk di dunia yang perlu divaksinasi. Kemampuan produksinya terbatas, kemampuan untuk membeli vaksin itu setiap negara berbeda-beda. Indonesia kebetulan memiliki uangnya untuk bisa beli. Kalau vaksinnya ada, sekarang bisa saja kita mengatakan 181,5 juta yang akan divaksin, vaksinnya sudah kita dijanjikan dan sebagian sudah dibayar dan seterusnya. Oke. Tapi keadaan itu bisa saja berubah. Negara lain juga membutuhkan, apalagi negara itu yang memproduksinya, belum tentu kita bisa dapat. Jangan menggantungkan hanya dengan vaksin. Tapi kalau kita mau masuk vaksin, herd immunity harus dicapai. Nah, bagaimana dengan vaksinasi gotong royong swasta dan seterusnya? Sebenarnya swasta mau cari kemana saja, ya nggak akan bisa dapat, sama juga dengan pemerintah juga akan berusaha untuk mendapatkannya, kecuali kalau swasta dilibatkan dalam rangka supaya negosiasi dengan negara penghasil lainnya, swasta untuk memastikan produksi dalam negeri juga bisa bagus, maka itu pasti ada manfaatnya. Ya kalau membantu tentunya kan bisa dapat juga. Sebenarnya perusahaan itu siapa sih? Perusahaan itu kan yang karyawan kan juga masyarakat juga. Jadi prinsip vaksinasi itu harus diberikan kepada yang prioritas, di mana penularan yang tinggi itu yang harus diberikan vaksin supaya supaya imunitas kelompoknya terbentuk di situ sehingga kasusnya bisa turun. Oke. Berikutnya lagi adalah Mas Farhan tanya tentang identifikasi masalah per poin dari 5S 1T, salah satunya speed. Betul, kita di dalam menangani itu harus kita betul-betul speed misalnya, harus ada disiplin, komitmen, militansi, nggak semuanya punya militansi. Dokter Adian kalau nggak salah, Dokter Andani, seorang spesialis mikrobiologi klinik dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di Padang, punya militansi yang luar biasa dalam testing, menggerakkan seluruh mahasiswa FK-nya untuk bisa testing. Kemampuan testingnya per hari bisa 2.500. Nggak ada di Indonesia yang bisa melakukan itu. Kenapa kok bisa melakukan itu? Karena punya militansi, punya komitmen. Keberagaman militansi, keberagaman komitmen itu yang harus kita bikin supaya menjadi semua tinggi. Karena ini semua harus membantu. Dan sampai RT RW. Nah, kaitannya dengan seperti itu, optimisme adalah kita optimis sebenarnya pemerintah. Ini kan maksudnya kalau pemerintahnya nggak optimis, nanti masyarakatnya nggak optimis juga gitu. Kita punya PPKM dan PPKM mikro, ini kan dalam rangka supaya kendalinya itu bisa sampai ke RT RW dari desa dan kelurahan. Di desa dan kelurahan kita bentuk posko, dan poskonya itu ke atas sampai ke kecamatan, kabupaten, kota, terus ke atas. Dan satgasnya juga begitu dari atas pusat sampai dengan satgas di tingkat desa dan kelurahan, nanti sampai RT RW dalam bentuk yang lebih sederhana. Maksudnya apa? Nanti identifikasi kasusnya ya dari RT RW itu, sehingga penanganannya dengan pentahelix yang melibatkan Babinsa, Babin Kamtipmas di level yang sangat mikro tersebut dengan tokoh-tokoh masyarakat seluruhnya dan puskesmas, otomatis penanganannya terdesentralisasi. Jadi kalau nggak berhasil, siapa yang nggak berhasil? Kemampuan kolaborasinya itu yang harus ditingkatkan. Semakin seperti itu, optimismenya untuk bisa selesai makin besar. Karena mereka bisa membatasi, melonggarkan kembali sesuai dengan keadaannya masing-masing dan daya lihatnya lebih mudah karena dekat. Karena dalam sesuatu yang lebih mikro. Dibanding dengan semuanya dilakukan dari pusat. Demikian kurang lebih tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Mas Leon, Mas Fahmi, dan Mas Farhan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Prof atas tanggapannya, luar biasa sekali. Sudah menjawab keseluruhan pertanyaan dari para penanggap dan juga mungkin yang menjadi pertanyaan bagi publik. Mungkin ini adalah akhir dari sesi untuk perspektif kesehatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof Wiku atas penyampaiannya dan juga sharing perspektifnya terhadap aspek kesehatan dalam penanganan ekonomi, pemulihan ekonomi nasional. Bahwa mungkin yang perlu di-highlight, banyak hal yang perlu di-highlight, namun salah satunya adalah bahwa dalam aspek kesehatan ini kita perlu tahu bahwa lebih baik kita menjaga sebelum akhirnya nanti kita memperbaiki, dan kita harus tahu siapa lawan kita supaya kita bisa paham bahwa aspek kesehatan ini adalah masalah kita bersama dan perlu kesadaran yang tinggi
Dan dari metode-metode dan juga model yang sudah disampaikan tadi, bahwa yang paling penting adalah kita harus sadar akan diri kita sendiri, membantu sesama, seperti yang metode CIS model tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Wiku, di mana perlu kolaborasi seluas-luasnya untuk memaksimalkan efektivitas aspek kesehatan ini. Lalu yang terakhir tadi adalah masalah vaksinisasi, yang banyak mungkin insight dan perspektif yang sudah disampaikan oleh Prof. Wiku, namun yang perlu di-underline adalah bahwa tujuan dari vaksin ini adalah untuk mencapai herd immunity, bahwa ini bukan personal achieve saja, tapi untuk mencapai herd immunity secara global. Mungkin itu saja yang bisa saya rangkum sedikit. Tadi sudah mungkin menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman penanggap dan juga pertanyaan publik terhadap aspek kesehatan. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Wiku yang sudah meluangkan waktunya dan sudah memberikan perspektifnya terhadap aspek kesehatan. Terima kasih Prof. atas waktunya. Terima kasih. Baik, mungkin